Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1961 sampai bab 1965. Setelah beberapa barang koleksi biasa dilelang, pelelangan hampir berakhir. Pelelangan ramuan peremajaan keempat akan segera dimulai. Ye Chen berbicara kepada Song Wanting di panggung lelang melalui sistem intercom. Sebelum ramuan peremajaan keempat dimulai, saya harus memberi Anda pengingat yang ramah. Jika ada yang masih di sini, mereka sedang menunggu untuk menawar ramuan peremajaan terakhir, tetapi kekuatan finansial mereka sedikit berisiko. Saya menyarankan mereka untuk memainkannya perlahan dan mendapatkan ramuan peremajaan keempat terlebih dahulu. Jika tidak, mereka mungkin sia-sia. Song Wanting mengerti dan segera berbicara. Berkata, selanjutnya, ini yang terakhir dari 4 pil peremajaan malam ini. Saya yakin semua orang telah melihat efek ajaib dari 3 pil peremajaan tadi, dan saya juga yakin banyak orang yang duduk di sini pasti melewatkannya. Saya merasa sangat menyesal dengan 3 pil peremajaan pertama. Jadi mohon berusaha semaksimal mungkin untuk merebut pil peremajaan terakhir dan jangan lewatkan kesempatan terakhir. Setelah mengatakan itu, Song Wanting menambahkan, selain itu, saya juga ingin memberikan beberapa orang yang bertekad untuk minum pil peremajaan terakhir. Sebagai pengingat bagi para penawar pil peremajaan, persaingan pada lelang terakhir akan sangat sengit. Jika Anda ingin bersaing memperebutkan pil peremajaan ini, Anda harus mempertimbangkan situasi di lokasi dan kekuatan finansial Anda sendiri. Jika Anda merasa kompetitif, harapannya agak tipis, dan saya pribadi menyarankan Anda memanfaatkan kesempatan terakhir untuk mendapatkan pil peremajaan. Jika tidak, kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata-kata Song Wanting membuat beberapa pembeli kuat yang hadir merasa sedikit tidak nyaman. Setelah mereka melihat efek dari pil peremajaan pertama, mereka memutuskan untuk mencari cara untuk menawar pil peremajaan terakhir, apapun yang terjadi. Namun bagaimana mereka bisa membayangkan kalau pil peremajaan porsi pertama terjual seharga 2 miliar, namun pil peremajaan porsi kedua tiba-tiba harganya berlipat ganda 5 kali lipat. Pada cicilan ketiga, harganya sudah mencapai 18,5 miliar. Jika dikonversikan menurut harga tersebut, maka harga pil peremajaan terakhir adalah 18,5 miliar dikali 4, yaitu 74 miliar. Jika harganya benar-benar mencapai level tersebut, maka sebagian besar dari mereka justru tidak memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan pil peremajaan terakhir. Oleh karena itu, Wanting Song benar, jika mereka tidak bekerja keras untuk memperebutkan bagian terakhir ini, maka mereka tidak akan mempunyai peluang sama sekali. Hal ini pun membuat banyak orang diam-diam mengutuk penyelenggara pil peremajaan. Sebab, menurut mereka, aturan lelang pil peremajaan benar-benar kacau. Pertama-tama harus difoto di tempat, dikonsumsi di tempat, dan tidak boleh diambil, sehingga menghilangkan kemungkinan mereka menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi, atau menjualnya secara terpisah, atau crowdfunding dan produksi bersama. Jika tidak, jika 4 orang kaya menguangkan dana mereka bersama-sama, menawar pil peremajaan terakhir, dan kemudian membaginya menjadi 4 bagian, biayanya mungkin lebih hemat daripada bertengkar seperti ini. Yang lebih memberatkan adalah, tidak peduli Anda menawar 1/4 pil peremajaan, atau seluruh pil peremajaan, Anda hanya memiliki 1 peluang untuk berhasil. Jika Anda ingin mengambil 1/4 dari yang pertama dan kemudian bersaing untuk yang terakhir, itu juga sebuah fantasi. Peraturan tidak akan memberi Anda kesempatan ini sama sekali. Oleh karena itu, mereka harus mengambil pilihan dan mengambil keputusan sekarang, menunggu yang terakhir dengan sekuat tenaga, atau mencoba bersaing memperebutkan pil peremajaan terakhir. Jika berhasil, minimal akan diperoleh 1 pil peremajaan. Tas aman dan Anda tidak akan berakhir dengan tangan kosong. Alhasil, banyak orang kaya yang semula tidak mau mengikuti penawaran pil peremajaan keempat langsung ikut bergabung. Hal ini membuat penawaran pil peremajaan keempat semakin intens. Alasan Ye Chen meminta Song ingin mengingatkan semua orang adalah karena dia tidak ingin harga transaksi pil peremajaan keempat lebih rendah dari yang sebelumnya. Lagi pula, pada lelang terakhir,
tawaran para penawar pada dasarnya sudah mencapai titik ekstrim. Jika para pesaing yang mengincar pil terakhir tidak dialihkan, maka harga transaksi pil peremajaan keempat pasti akan lebih tinggi dari harga transaksi sebelumnya. 1. Porsi telah dikurangi. Namun setelah pengalihan berhasil, harga pil peremajaan keempat langsung melonjak pesat. Harga sebelumnya sebesar 18,5 miliar dolar dengan cepat terlampaui, dan meroket hingga menembus angka 20 miliar dolar. Saat ini hanya ada 3 orang, dan tidak ada penawaran dari awal sampai akhir. Ketiga orang tersebut adalah Fei Jianzhong, Huo Yuanzheng, dan Raja Distribusi Bernard Arnault. Saat ini, hanya ada satu hal yang ada di benak ketiga orang tersebut, yaitu mendapatkan pil peremajaan terakhir dengan segala cara. Segera, harga pil peremajaan keempat meroket dan melampaui angka 20 miliar dolar. Semakin tinggi harga pil peremajaan keempat, semakin gugup para penawar yang awalnya ingin bersaing untuk mendapatkan pil peremajaan terakhir. Karena mereka semakin merasa jika tidak memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan karya ini, malam ini akan sia-sia. Harga pil peremajaan terakhir tidak boleh kurang dari 60 hingga 70 miliar dolar AS. Meskipun menurut perhitungan terpisah, setiap kuartal kurang dari 20 miliar dolar AS, namun kunci masalahnya adalah bahwa 60 hingga 70 miliar dolar AS yang terakhir sudah di luar kemampuan membayar kebanyakan orang. Aturan juga membatasi mereka dalam menggalang dana untuk membeli, jadi jika mereka tidak punya cukup uang, mereka hanya bisa menerima yang terbaik berikutnya. Kalaupun harga satuan setelah dipecah lebih mahal, mereka hanya bisa menerimanya. Alasan mengapa mereka datang untuk mengikuti pelelangan pil peremajaan adalah karena mereka berusia di atas 70 tahun dan menderita berbagai penyakit fisik, bahkan banyak dari mereka yang sakit parah. Begitu mereka memasuki keadaan menghitung hari selama sisa hidup mereka, uang tidak begitu penting bagi mereka. Pada akhirnya, pil peremajaan keempat ini terjual seharga 22 miliar dolar AS, yang mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa harga salinan pertama dari barang yang sama persis adalah 2 miliar dolar, dan harga salinan terakhir mencapai 22 miliar dolar. Saat ini, mereka yang masih mampu membayar harganya semuanya sangat menderita tanpa kecuali. Di satu sisi, karena alasan fisik dan keinginan yang mendalam terhadap pil peremajaan, dan di sisi lain, sulit menerima perbedaan harga lebih dari 10 kali lipat. Setelah beberapa kali berjuang, harga pil peremajaan terus terdongkrak hingga mendekati 25 miliar. Perbedaan harga lebih dari 10 kali lipat membuat banyak orang memilih menyerah kesakitan, dan saat ini, hanya 2 orang terakhir yang masih bertarung. Dan kedua orang ini, tanpa kecuali, adalah pasien kanker stadium akhir. Salah satunya adalah seorang jutawan Inggris yang telah menderita kanker hati selama bertahun-tahun dan telah menyebar ke seluruh tubuh. Setelah menjalani banyak radioterapi dan kemoterapi, dokter mengumumkan bahwa ia hanya memiliki waktu kurang dari setengah tahun untuk hidup. Yang lainnya adalah anggota dari keluarga Lee yang terkenal di Korea Selatan. Dia menderita kanker lambung beberapa tahun yang lalu dan telah beberapa kali didiagnosis menderita kanker. Setelah perjuangan, metastasis tulang masih muncul, dan resistensi terhadap obat yang ditargetkan telah berkembang. Pada dasarnya, hanya paliatif terakhir pengobatannya tersisa, dan masa hidup hanya bisa dihitung dalam hitungan bulan. Di mata dua orang ini, uang sudah tidak penting lagi. Alhasil, keduanya bola-balik mendorong harga naik. Tak lama kemudian, harganya didorong hingga 30 miliar dolar AS oleh para jutawan Inggris. Awalnya, dia mengira bisa membeli pil peremajaan terakhir hingga 50 miliar dolar AS. Namun dia tidak pernah menyangka pil peremajaan keempat sudah mencapai angka 30 miliar dolar AS, dan dia harus meneriakkan sendiri harganya. Ini meningkat 15 kali lipat dibandingkan porsi pertama. Tapi dia tidak punya pilihan, karena jika dia tidak bisa mendapatkan pil peremajaan ini, dia pasti tidak akan bisa bertahan tahun depan. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa lelang pil peremajaan ini sebenarnya adalah lelang syuro kaya raya yang terselubung. Orang-orang yang dipanggilnya hampir semuanya adalah orang-orang kaya yang memiliki banyak kekayaan, namun berumur pendek, atau menderita kesakitan yang luar biasa. Maka, hanya dibutuhkan sedikit kesempatan untuk memberitahu orang-orang kaya ini fakta yang ada di hadapan mereka,
Sekalipun Anda tidak dapat menemukan cara untuk memperoleh keselamatan di seluruh dunia, Anda masih bisa mendapatkan keselamatan akhir di sini. Namun peluang penukaran yang diberikan di sini terlalu sedikit dan jarang. Kalian masing-masing yang mendambakan penukaran harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan lawan. Cara mengalahkan lawan adalah dengan membandingkan siapa yang dapat memotong lebih banyak daging dari tubuh Anda. Namun, apa yang bisa dilakukan orang-orang kaya ini? Mereka tidak punya hal lain untuk dipikirkan saat ini, mereka hanya ingin bertahan hidup. Dunia ini tidak pernah adil, bahkan saat menghadapi kematian. Bagi masyarakat miskin yang tinggal di wilayah termiskin di Asia, Afrika dan Amerika Latin, bahkan segelas air yang tidak bersih dapat menyebabkan malaria dan merenggut nyawa orang dewasa muda. Namun di negara-negara biasa, masyarakat kelas pekerja, bahkan jika mereka didiagnosis mengidap penyakit malaria, kanker, mendapat manfaat dari layanan kesehatan yang baik. Sistem jaminan sosial juga dapat memberinya masa kelangsungan hidup mulai dari beberapa tahun hingga dekade. Dan di rumah sakit kanker terbaik di dunia, beberapa orang bahkan dapat bertahan hidup lebih lama daripada orang biasa di usia pertengahan dan akhir stadium kanker 5 tahun atau lebih. Pada lelang ini, mereka yang cukup beruntung untuk membeli pil peremajaan dapat disembuhkan sepenuhnya meskipun kanker mereka berada pada stadium menengah atau akhir, atau bahkan pada stadium terminal, dan dapat memperpanjang masa hidup mereka dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun. Dan Ye Chen menggunakan lelang khusus ini, dengan aturan dan format khusus, untuk tidak hanya membiarkan mereka melihat pil peremajaan ramuan ajaib yang belum pernah mereka lihat di dunia ini, tetapi juga daya tarik pil peremajaan bagi semua orang, lapis demi lapis, diperbesar menjadi yang ekstrim. Oleh karena itu, betapapun kejamnya ladang Shuro ini, orang-orang ini tidak rela melewatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka tidak takut memotong terlalu banyak daging dari dirinya. Mereka hanya takut daging di tubuh mereka tidak cukup dan mereka tidak punya kesempatan untuk memotongnya. Pada saat ini, dua pasien sakit parah yang bersaing untuk mendapatkan pil peremajaan terakhir memutuskan untuk bertarung hingga peluru terakhir. Saat ini, keduanya sangat menyayangkan karena mereka tidak memahami situasi dengan jelas sejak awal. Seharusnya mereka sudah tahu sejak lama bahwa pada akhirnya mereka tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pil peremajaan. Mereka seharusnya sudah putus asa sejak awal dapatkan satu. Sayangnya, kesalahan pengambilan keputusan memaksa keduanya menemui jalan buntu. Penonton lainnya merasa iri, cemburu, dan benci terhadap pria kulit hitam kaya pertama yang membeli pil peremajaan seharga $2 miliar. Selain itu, mereka juga merangkum pengalamannya masing-masing. Jika masih berkesempatan mengikuti lelang pil peremajaan tahun depan, mereka tidak akan memperdulikan apa yang akan datang, melainkan mendapatkan pil peremajaan yang pertama terlebih dahulu. Saat ini, harganya telah didorong hingga mencapai $35 miliar AS oleh orang kaya Korea Selatan bermargali. Orang kaya Inggris lainnya akan tumbang, karena harganya mendekati daya dukungnya. Namun menyerah dalam persaingan sama saja dengan menerima kematian. Jika tidak terjadi keajaiban, 3 bulan kemudian, ia akan dimasukkan ke dalam peti mati yang indah dan dikuburkan di Laos di hadapan kerabat, teman, dan pendeta. Jadi, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menambahkan 100 juta lagi ke dalam kutipannya, sehingga kutipannya menjadi 35,1 miliar. Orang kaya Korea Selatan bermargali sudah pingsan. Sambil menyeka keringat di keningnya, dia mengertakkan gigi dan mengutip harga lain, 35,2 miliar, dia juga telah mendekati batas kemampuannya untuk menanggung, dan kedua belah pihak sepertinya berada pada saat ini. Kedua gladiator, yang telah bertarung lama, sama-sama tahu bahwa satu sama lain hanya memiliki satu nafas terakhir, jadi mereka berdua menjadi berhati-hati saat ini, bergerak sedikit demi sedikit, menunggu yang lain untuk melakukannya, jatuh ke tanah. Namun meski begitu, keduanya terus bola-bali menawar beberapa putaran harga. Harganya saat ini naik menjadi $38 miliar AS. Taipan asal Inggris itu akhirnya meminta harga 38,1 miliar. Saat ini ia sama sekali tak mampu menaikkan harga. Taipan Korea Selatan bermargali terus menaikkan harga dan menyebutkan angka 38,2 miliar. Orang kaya Inggris itu duduk di sana dengan wajah pucat.
saat ini dia sudah tahu bahwa dia telah kalah. 38,1 miliar dolar adalah tawaran saya sendiri. Namun, tidak ada kesempatan untuk membelanjakan uang tersebut. Artinya dia telah menyimpan kekayaan yang sangat besar tersebut. Namun hidupnya akan berakhir dalam 3-6 bulan ke depan. Ketika orang kaya bermarga-li melihat bahwa pihak lain tidak akan lagi menaikkan harga, tanpa disadari tubuhnya sudah gemetar karena kegembiraan. Lagu ingin juga bingung. Seperempat pil peremajaan sebenarnya bisa menghasilkan 38,2 miliar dolar AS, yang melebihi seluruh aset keluarga Song. Ini hanya menumbangkan semua persepsinya. Namun, dia masih mulai bertanya dengan sangat profesional. 38,2 miliar dolar AS suatu kali? Apakah ada yang lebih tinggi dari harga ini? Ada. Keheningan yang mematikan di antara penonton. Orang-orang ini lebih putus asa daripada kaget. Mereka akhirnya menemukan keajaiban hidup, namun tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa keajaiban hidup akan semahal itu. Setelah itu, Wan Ting Song bertanya 2 kali berturut-turut, dan akhirnya berkata, "Selamat kepada penawar nomor 009, karena telah menawar ramuan peremajaan terakhir malam ini dengan harga 38,2 miliar dolar." Orang kaya bermarga-li pun sudah menangis saat ini. Penuh menghadapi, staf mendatanginya, menyerahkan ponselnya, dan berkata, "Tidak, 009, Anda punya waktu setengah jam untuk menyelesaikan pembayaran. Jika pembayaran gagal, peluang akan diserahkan kepada penawar yang baru saja menawar 38,1 miliar dolar AS, nomor 029. Nomor 029 yang sebelumnya gagal, yaitu orang kaya Inggris, kini memiliki harapan lagi atas ekspresinya yang sangat putus asa. Dia bergumam dalam hatinya, "Tuhan memberkati, Yesus memberkati, Perawan Maria memberkati. Tolong pastikan tidak ada masalah dengan proses pembayaran orang Korea itu. Apakah saya bisa bertahan atau tidak? Ini adalah kesempatan terakhir saya saat ini." Momennya orang kaya bermarga-li mengulurkan tangan untuk mengangkat teleponnya. Ekspresinya tidak hanya dipenuhi kegembiraan, tetapi juga perasaan tertekan dan gugup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa saya merasa tertekan adalah karena meskipun uang ini dapat diperoleh oleh keluarga Lee dengan total aset lebih dari 200 miliar dolar AS, namun dapat menguras seluruh arus kas. Sehingga jika ia ingin terus mempertahankan operasional berbagai industri keluarga Lee di masa depan, ia harus segera menjual sebagian asetnya dengan harga murah untuk menghasilkan uang. Jika tidak, seluruh keluarga Lee akan terjerumus ke dalam jalan buntu dengan rantai modal yang terputus. Akibatnya, keluarga Lee tidak hanya akan kehilangan 32 miliar dolar AS, tetapi aset tetapnya juga akan didiskon secara besar-besaran. Total aset mungkin 200 miliar dolar AS hanya akan tersisa kurang dari 1 miliar dolar AS setelah kejadian ini. 50 miliar, atau bahkan kurang. Itu benar-benar kehilangan vitalitas yang serius. Adapun kenapa dia gugup, karena dia tahu betul bahwa jika dia membayar 38,2 miliar dolar, anak dan cucunya yang selama ini menghormati dan sangat berbakti padanya pasti akan sangat membencinya. Karena hal ini tidak hanya akan sangat mengurangi warisan yang dapat mereka warisi di masa depan, tetapi juga akan sangat memperpanjang siklus warisan mereka. Awalnya, mereka bisa mewarisi aset 200 miliar dolar dalam beberapa bulan. Setelah membayar 38,2 miliar dolar, aset warisan mereka akan menyusut setidaknya 50 miliar dolar, dan mereka harus menunggu setidaknya beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun sebelum dapat mewarisinya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi, dia berseru pada dirinya sendiri dengan teguh di dalam hatinya, "Ini aku. Aku menciptakan seluruh dinasti Li dengan satu tangan, ini aku. Aku menciptakan segala sesuatu di keluarga Li dengan satu tangan. Rasa pencapaian ini telah melampaui segalanya, bahkan melampaui segalanya. Saya memiliki rumah yang penuh dengan anak dan cucu. Saya sangat ingin terus hidup, sangat ingin terus menjadi penguasa dinasti ini. Saya tidak akan pernah bisa melepaskannya. Demi tujuan akhir ini, bagaimana jika anak cucu saya menentang saya? Saya telah memberi mereka kehidupan yang sangat murah hati dan kehidupan yang sangat mudah. Dan sekarang, saya tidak boleh mengorbankan diri saya hanya untuk membuat mereka lebih baik. Setelah hari ini, bahkan jika saya harus hidup sendiri selama sisa hidupku, aku tidak akan ragu.
Ketika orang kaya Korea Selatan Bernard Lee berhasil membayar 38,2 miliar dolar AS, ia berjalan ke atas panggung dengan langkah terlatih-tatih. Kelemahan yang mendekati kematian membuatnya terlatih-tatih, dan rasa sakit yang disebabkan oleh kanker stadium akhir juga membuatnya sangat menderita. Semula ia sudah sampai pada titik di mana ia perlu menyuntikkan obat penghilang rasa sakit beberapa kali dalam sehari. Sebelum meninggalkan ruangan dan turun untuk menghadiri pelelangan, ia meminta rombongannya untuk menyuntik dirinya sendiri. Namun, efek obatnya jelas sudah melemah sekarang, dan setiap langkah yang diambilnya membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Namun untungnya, daya tahan orang kaya ini sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Sebagai seorang prajurit, ia secara pribadi mengalami perang antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan baptisan tembakan artilerilah yang membentuk ketekunannya yang luar biasa. Dia menahan rasa sakit dan naik ke panggung selangkah demi selangkah. Meski tubuhnya kesakitan, hatinya tiba-tiba tercerahkan. Dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir dari Nirwana Phoenix. Rasa sakit di sekujur tubuhnya seperti api yang berkobar, tidak akan menghancurkannya, tetapi hanya akan memungkinkan dia terlahir kembali di Nirwana. Oleh karena itu, alih-alih takut akan rasa sakit, ia justru menikmati rasa sakit yang membuatnya begitu terjaga. Banyak penonton segera mengenali identitasnya dan mengetahui bahwa dia adalah kepala keluarga Lee, konglomerat papan atas Korea Selatan. Bertahun-tahun yang lalu, media memberitakan perjuangan Taipan legendaris Korea melawan kanker. Beberapa waktu lalu, banyak media memberitakan kondisinya yang semakin memburuk. Sekarang dia muncul di sini, banyak orang yang tidak dapat memahaminya. Kenapa dia rela mengeluarkan 38,2 miliar untuk menawar kuartal terakhir pil peremajaan? Pasalnya banyak orang yang beranggapan dengan kekuatannya, ia seharusnya mampu bersaing memperebutkan pil peremajaan terakhir. Namun Taipan Korea itu sendiri tahu betul bahwa keluarga Lee sendiri yang mengoperasikan proyek-proyek dengan aset besar, baik digital, semikonduktor, kapal, atau pelayaran. Semuanya membutuhkan investasi besar dalam biaya penelitian dan pengembangan serta biaya produksi. Sedangkan untuk keluarga Lee, cadangan kas yang tersedia saat ini hanya 40 miliar. Sisa asetnya berupa berbagai aset tetap, aset hutang, dan aset tidak berwujud yang tidak dapat direalisasikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia tidak berani mempertaruhkan seluruh peluangnya pada pil peremajaan terakhir. Di tempat kejadian, para staf memasukkan pil peremajaan ke dalam mulut pria kaya Korea itu. Pada saat itu, semua rasa sakit di tubuhnya dengan cepat hilang. Pil peremajaan itu seperti angin yang menghancurkan, menyebarkan semua kabut yang semula menyelimuti langit. Pada saat ini, dia menangis karena kegembiraan. Perasaan angin musim semi ini mengingatkannya pada pagi hari ketika perjanjian gencatan senjata mulai berlaku lebih dari setengah abad yang lalu. Saat dia merangkak keluar dari terowongan tempat dia bersembunyi selama beberapa hari dan melihat langit penuh bintang di malam musim panas, perasaan selamat dari bencana hampir sama seperti sekarang. Ia tidak berteriak kegirangan atau bersorak kegirangan, melainkan hanya rasa kagum yang dimiliki para penyintas terhadap orang lain yang telah meninggal. Sejak dia didorong ke medan perang oleh arus sejarah, dia menyaksikan kematian terlalu banyak orang di sekitarnya, dan dalam beberapa dekade berikutnya, dia menyaksikan kepergian banyak teman lama secara terus-menerus. Kini, semua temannya telah menghilang, dan hanya dia yang masih bertahan sendirian. Dan sekarang, dia telah meraih kemenangan besar lainnya dalam hidupnya. Meski harganya mahal, pada akhirnya kami menang. Namun, berdiri sendirian di depan panggung ini, tanpa disadari perasaan kesepian muncul. Kemudian, dia memikirkan anak-anaknya lagi, dan berpikir bahwa setelah hari ini, anak-anak mereka mungkin akan menaruh dendam padanya atau bahkan berbalik melawannya, dan dia akan semakin sendirian saat itu, dan dia merasa lebih sedih lagi. Dengan lembut menyeka air mata, matanya perlahan menjadi tegas. Pada saat inilah dia memperoleh pemahaman baru tentang uang. Dia tiba-tiba memahami sebuah puisi kuno karya penyair Tiongkok Li Bai. Saya dilahirkan dengan bakat yang berguna, dan saya akan kembali setelah semua emas saya hilang. Lalu bagaimana jika lebih dari 30 miliar dolar AS dihabiskan dalam sekejap? Misi tertinggi kekayaan adalah melayani kehidupan.
Orang-orang yang hadir melihat dengan mata kepala sendiri bahwa lelaki tua dengan wajah kurus dan kulit pucat ini dengan cepat mendapatkan kembali warnanya, dan keseluruhan energi serta energinya juga telah meningkat pesat. Tentu saja, mereka sangat iri di dalam hati. Hal ini pun membuat banyak orang merasa sangat kesakitan, karena keempat pil peremajaan malam ini telah diminum orang selama ini. Yang tersisa hanyalah seluruh pil peremajaan. Banyak orang bertanya-tanya jika seperempat dari pil peremajaan memiliki efek seperti itu, apa efek dari satu pil utuh? Kali ini, Taipan Korea itu turun dari panggung dan diam-diam kembali ke tempat duduknya. Song Wanting berbicara dengan serius ke mikrofon saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, lelang ini diselenggarakan bersama oleh grup lagu Jinling dan grup Yanjing Ye, dan pemilik pil Hui Chun juga secara khusus bertanya kepada saya sebelum lelang. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua perusahaan ini atas namanya, dan dia secara khusus mengatakan bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Tuan Ye Zongquan, ketua grup Ye, yang tidak hanya memberikan dukungan besar pada pelelangan, tetapi juga melakukan perjalanan ribuan mil dari Yanjing untuk hadir secara langsung sebagai tamu terhormat lelang ini membuat lelang ini semakin cemerlang. Ye Zongquan, yang berada di baris pertama penonton, sangat bersemangat saat mendengar ini. Sejak Ye Chen memberitahunya sebelum pelelangan bahwa dia akan memberinya setengah pil peremajaan di pelelangan, dia telah menantikan momen ini. Tapi dia tidak tahu pengaturan seperti apa yang dibuat Ye Chen, dan dia tidak tahu kapan Ye Chen berencana memberinya setengah dari pil peremajaan. Terlebih lagi, sejak dia menyaksikan kenaikan harga keempat pil peremajaan ini dengan matanya sendiri, dia menjadi semakin khawatir Ye Chen akan menyesalinya untuk sementara. Lagi pula, pil peremajaan kuartal ini bisa mendapatkan harga yang mengerikan sebesar 38,2 miliar dolar AS. Jika setengah dari pil peremajaan dilelang, harganya harus lebih dari 50 miliar dolar AS. Oleh karena itu, dia takut Ye Chen tiba-tiba berubah pikiran setelah melihat situasi ini, dan kemudian dia akan sia-sia. Namun, saat mendengar perkataan Song Wanting, hatinya yang menggantung akhirnya jatuh. Saat ini, Wanting Song dengan sengaja meninggikan suaranya sedikit dan berkata dengan lantang, selanjutnya, atas nama pemilik pil peremajaan, saya ingin membuat pengumuman besar. Saya akan memberikan setengah dari pil peremajaan kepada Tuan Ye Zongquan di tempat. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Terjadi keributan. Semua orang sangat ingin mengetahui siapa pemilik pil peremajaan itu dan apakah mereka dapat membeli pil peremajaan langsung melalui dia, tanpa melalui proses lelang. Namun, siapa yang mengira bahwa pria misterius yang tidak mengungkapkan informasi apapun ini sebenarnya akan memberi Ye Zongquan setengah pil peremajaan saat itu juga. Ini setengah pil, baik dijual terpisah atau bersamaan, harganya tidak boleh kurang dari 50 miliar dolar AS. Tapi, pria misterius itu memberikan 50 miliar dolar AS kepada Ye Zongquan begitu saja. Betapa berbudi luhur dan cakapnya Ye Zongquan ini, sehingga dia memiliki martabat yang begitu besar. Banyak orang juga berbisik-bisik di antara mereka sendiri di bawah. Beberapa orang berkata, bukankah tidak mungkin bagi keluarga Ye setelah dikacaukan oleh Wan Po Jun dari istana Wanlong? Kenapa Ye Zongquan menjadi begitu hebat dalam sekejap mata? Ada banyak bisikan di sekelilingnya, dan Ye Zong bisa mendengar semuanya dengan jelas. Saat ini, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun ke dalamnya. Dia bersemangat bukan hanya karena setengah pil peremajaan, tetapi juga karena perasaan diawasi oleh semua orang saat ini. Sebelumnya, di mata dunia luar, separuh harta milik keluarga Ye dipotong dan diberikan kepada istana Wanlong, sehingga sering dibicarakan, diremehkan, bahkan diejek. Ye Zongquan merasa sedih dan ingin memberitahu seluruh dunia bahwa keluarga Ye tidak setengahnya dimakan oleh istana Wanlong. Sebaliknya, keluarga Ye langsung memasukkan seluruh istana Wanlong ke dalam saku mereka. Namun, dia tahu bahwa cucunya Ye Chen, yang memiliki kekuatan magis yang besar, tidak bermaksud membiarkan dunia luar mengetahui hubungan sebenarnya antara keluarga Ye dan istana Wanlong. Oleh karena itu, meski kata-kata seperti itu bisa menghilangkan kebenciannya, dia tidak akan pernah berani mengatakannya kepada siapapun. Baru sekarang Ye Zongquan menemukan perasaan bangga dan bangga karena merasa dirugikan selama ini.
Oleh karena itu, dia secara alami sangat bersemangat. Saat ini, Fei Kexin yang sendirian di dalam kotak di lantai 2 tidak hanya terkejut, tapi juga bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Jika Ye Chen hanya berterima kasih kepada Ye Zongquan atas pelelangannya, maka tidak perlu mengeluarkan setengah pil peremajaan, kan? Dengan situasi pelelangan saat ini, jika dia langsung menawar setengah pil peremajaan, saya khawatir seluruh adegan akan mendidih, dan puluhan miliar dolar pasti akan dihasilkan. Mengapa menggunakan setengah pil peremajaan untuk membalas bantuan sekecil itu kepada keluarga Ye, dan Jika keluarga Ye hanya membantu mengatur lelang ini, maka tampaknya bukan keluarga Ye yang membantu Ye Chen, tapi Ye Chen yang membantu keluarga Ye. Petik 2. bagaimanapun, keluarga Ye bisa menunjukkan wajah mereka di depan dari begitu banyak orang kaya raya kali ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang kaya yang ingin menjilat mereka untuk pil peremajaan di masa depan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya Ye Chen ingin untuk mengambil keuntungan dari keluarga Ye. Mungkinkah Ye Chen memiliki hubungan lain dengan keluarga Ye? Fei Kexin bergumam dengan alis berkerut. Sementara dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir diam-diam. Tapi aku punya menyelidiki dengan jelas keluarga Ye sebelumnya. Meskipun Ye Chen juga bernama Ye, tidak ada bukti bahwa Ye Chen ada hubungannya dengan keluarga Ye di Yanjing. Apakah Ye Chen adalah kerabat jauh dari keluarga Ye, atau anggota dari keluarga Ye, cabang agunan dari keluarga Ye? Tetapi jika Ye Chen benar-benar cabang agunan dari keluarga Ye, maka dia terlalu kuat, kan? Jika tidak ada yang lain, dia setidaknya bisa mendapat untung dari lelang pil peremajaan hari ini saja dengan lebih dari 100 miliar dolar AS. Jika orang seperti itu hanyalah cabang sampingan, maka kepala keluarga Ye harus mengelilinginya, untuk sesaat. Fei Kexin sedikit bingung dan bingung. Pada saat ini, Ye Zongquan yang sudah tua sudah berdiri di atas panggung. Menghadapi komentar lebih dari 400 orang, hatinya berdebar kencang. Untuk menghormati Ye Zongquan, staf menyerahkan pil peremajaan kepadanya dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda dapat meminum pil peremajaan sendiri." Ye Zongquan tertegun sejenak, lalu pulih dan berkata dengan cepat, Oke, saya akan melakukannya sendiri." Setelah mengatakan itu, dia dengan hati-hati mengambil setengah dari pil peremajaan di depan semua orang. Sejak dia mengetahui bahwa Gu Yanzong pulih dari pil peremajaan dan menjadi 10 atau 20 tahun lebih muda, Ye Zongquan penuh dengan keinginan dan harapan terhadap pil peremajaan. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Ye Zongquan sangat bersemangat sehingga dia memasukkan pil peremajaan ke dalam mulutnya dengan tangannya sendiri, dan kemudian dia tidak sabar untuk menutup matanya, ingin dengan hati-hati merasakan setiap langkah reaksi pil peremajaan di dalam tubuhnya. Namun efek dari pil peremajaan keluar jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Selain itu ia tidak memiliki penyakit yang membandel, sehingga pil peremajaan langsung menyebar ke seluruh tubuh setelah masuk ke dalam mulut. Ye Zongquan hanya merasakan kehangatan yang dibawa oleh pil peremajaan di mana-mana, tetapi dia tidak tahu transformasi seperti apa yang sedang dia alami saat ini. Lebih dari 400 orang yang hadir semuanya terkejut saat mengetahui bahwa bagian dari rambut perak Ye Zongquan, yang sudah sepenuhnya putih, mulai berubah menjadi hitam jika dilihat dengan mata telanjang. Dan kerutan dalam di kulitnya mulai memudar seketika. Bintik-bintik penuaan di wajah saya juga hilang dengan cepat, seolah-olah disulap. Ini benar-benar sebuah langkah mundur ke masa lalu. Hanya dengan setengah pil peremajaan, Ye Zongquan kembali ke keadaan 10 tahun yang lalu. Dari seorang pria berusia 80 dengan rambut perak menjadi seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan semangat yang kuat. Khasiat dari separuh pil peremajaan ini juga membuat lebih dari 400 orang yang hadir menyegarkan pemahaman mereka tentang pil peremajaan. Semburan diskusi panas tiba-tiba terjadi di antara penonton. Ya Tuhan, ternyata setengah pil peremajaan memiliki efek yang sangat kuat. Ye Zongquan ini terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda. Luar biasa, sungguh luar biasa, setengah pil peremajaan memiliki efek seperti itu. Bagaimana bisa keseluruhan satu? Apakah kamu tidak akan melawan arus? Tak. Perlu dikatakan lagi, jika kamu meminum pil peremajaan utuh, kamu pasti akan menjadi 20 tahun lebih muda. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada keajaiban seperti itu? Obat di dunia,
Itu benar-benar bisa membuat orang memutar kembali waktu. Aku bahkan mulai bertanya-tanya apakah aku punya mimpi panjang. Keempat, pil peremajaan tadi kebanyakan digunakan oleh para penawar untuk mengobati penyakit karena ukurannya yang kecil, berat badan, dan gejalanya membaik secara signifikan. Namun, hal itu tidak mencerminkan keajaiban pil peremajaan dalam membuat orang kembali ke masa muda. Sekarang, semua orang akhirnya menyaksikan hal paling ajaib tentang pil peremajaan, yaitu memutar balik waktu. Perubahan besar yang dapat dilihat Ye Zongquan dengan mata telanjang juga membuat mereka yang ingin bersaing untuk pil peremajaan terakhir menjadi lebih percaya diri dan menginginkan pil peremajaan. Meskipun Fei Jianzong sangat menginginkan pil peremajaan, dia juga harus mengakui bahwa lelang ini hanya mengeksplorasi psikologi orang-orang kaya ini secara ekstrim. Baik itu perumusan aturan lelang atau ritme merangsang selera setiap orang selangkah demi selangkah, orang-orang kaya ini dikendalikan selangkah demi selangkah. Ketika dia melihat bahwa Ye Zongquan telah meminum setengah pil peremajaan dan itu memiliki efek seperti itu, dia segera dan tanpa sadar berpikir tentang efek ajaib apa yang akan terjadi jika Ye Zongquan baru saja meminum satu pil utuh. Mungkin alih-alih memutih, sebagian besar rambutnya malah menjadi hitam. Dan usianya sepertinya tidak akan kembali dari 80 ke 70, tapi mungkin dari 80 kembali ke 60. Dan Fei Jianzong tidak bisa tidak berpikir, bagaimana jika dia meminum satu pil? Mungkin saya tidak lagi menjadi orang tua yang sekarat di usia 90-an, tetapi orang tua yang sehat seperti Ye Zongquan di atas panggung sekarang, yang terlihat berusia awal 70-an dan masih kuat. Pada saat ini, keinginannya terhadap pil peremajaan telah mencapai titik ekstrim. Selain dia, Huo Yuanzheng dan Bernard Arnault juga punya pemikiran yang sama dengannya. Fei Jianzong, saat ini, sudah mulai menganalisis dengan cermat kedua pesaingnya di dalam hatinya. Ketika dia merentangkan tangan kirinya, dia memikirkan Bernard Arnault, dan bergumam dengan suara rendah, orang ini hanya bernilai lebih dari 100 miliar dolar AS. Dan menurut saya dia tidak mampu membeli banyak uang. Dia seharusnya tidak mampu membayar lebih dari 80 miliar dolar AS. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Segera, dia merentangkan tangan kanannya, dan yang dia pikirkan adalah Huo Yuanzheng nomor 99, dan dia terus bergumam, kekuatannya tak terduga. Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bersaing dengan saya pasti tidak akan menjadi miliknya. Lawan. Tetapi jika saya ingat dengan benar, dia belum berusia 50 tahun ini, dan belum mencapai usia di mana dia perlu minum pil peremajaan. Pada titik ini, dia sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, saya kira dia datang ke sini kali ini, mungkin hanya untuk mengeksplorasi realitas pil peremajaan. Jika itu masalahnya, maka saya tidak perlu khawatir. Pada saat ini, staf mengirim Ye Zongquan, yang 10 tahun lebih muda, kembali ke meja VIP. Song Wanting berkata, hadirin sekalian, yang akan muncul selanjutnya adalah hasil lelang terakhir kita malam ini juga satu-satunya pil peremajaan yang dilelang secara keseluruhan malam ini. Pil peremajaan terakhir menjadi sorotan dari keseluruhan lelang. Semua orang menantikan ini, meski kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk memperebutkan pil peremajaan ini, mereka tetap ingin melihat siapa yang memiliki kekuatan untuk mendapatkan pil peremajaan tersebut. Selain itu, mereka juga ingin melihat efek ajaib seperti apa yang akan diperoleh seseorang jika ia meminum pil peremajaan secara keseluruhan di depan umum. Segera, staf membawakan seluruh pil peremajaan. Song Wanting menunjuk ke pil peremajaan dan berkata sambil tersenyum, harga awal untuk pil peremajaan terakhir adalah 10 miliar dolar AS, kenaikan minimum untuk setiap penawaran adalah 1 yuan, miliar dolar AS. Penawar yang berminat silakan mulai menawar. Begitu dia selesai berbicara, Bernard Arnault langsung mengangkat tangannya dan berkata, saya akan menawarkan 50 miliar. Bernard Arnault juga tahu betul, seperempat dari satu telah terjual seharga 38,2 miliar, dan harga transaksi keseluruhannya pasti puluhan miliar. Jadi saya minta 50 miliar saja untuk pemanasan dulu. Setelah menunggu semalaman, Fei Jianzong akhirnya menerima pil peremajaan dan berkata langsung, saya akan membayar 60 miliar. Bernard Arnault berbalik dan melihat dia, seorang pedagang barang mewah. Para taipan papan atas selalu aktif di Eropa,
dan aset serta perusahaan mereka juga terkonsentrasi di Eropa. Mereka tidak mengenal Fei Jianzong, orang kaya tak terlihat dari Amerika Utara. Melihat lelaki tua ini memanggil 60 miliar dolar AS, dia langsung berkata tidak mau kalah, saya bayar 62 miliar. Fei Jianzong berpikir bahwa lelaki tua ini dapat bersaing dengannya selama 2 putaran dengan kenaikan harga tunggal sebesar 10 miliar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan meregangkan pinggulnya sedikit pada awalnya, jadi dia tersenyum sedikit, mengangkat pinggulnya, tangan dan berkata, bersama, 70 miliar. Bernard Arnault mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan mengangkat tangan lainnya tinggi-tinggi, 72 miliar. Fei Jianzong tidak menunjukkan kelemahan apapun dan berkata langsung, kumpulkan lagi, 800 penuh. Fei Jianzong menyebutkan harga 3 kali, yang hampir mendorong Bernard Arnault ke ambang likuidasi. Pasalnya, limit yang bisa dibawanya berada pada kisaran lebih dari 800 hingga 90 miliar. Dan penawaran orang tua ini begitu sengit sehingga jika dia meminta 90 miliar lagi, pada dasarnya dia akan tersingkir. Hal ini membuat Bernard Arnault gugup dan terkejut. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya dan berpikir dalam hati, siapakah lelaki tua Tionghoa ini? Mengapa dia bisa berteriak 60 miliar, 70 miliar, atau bahkan 80 miliar tanpa mengubah wajah dan detak jantungnya? Apakah dia benar-benar punya banyak uang? Tidak mungkin. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Saat ini, Wan Ting Song berkata, tidak, 035 menawar 80 miliar. Apakah ada orang yang lebih tinggi dari dia? Bernard Arnault tiba-tiba merasa sedikit bingung. Lagi pula, dia tidak yakin apakah lelaki tua ini sedang menggertak. Jika pihak lain menggertak, dan ketika pembayaran tiba, selama dia tidak bisa membayar, pil peremajaan dengan sendirinya akan diberikan kepadanya. Namun, dia tidak berani menaruh harapan besar pada hal ini, karena jika pihak lain benar-benar membayar uangnya, bukankah dia akan dikutuk? Tepat ketika dia masih ragu apakah akan melanjutkan penawaran, seorang pria parubaya di antara kerumunan mengangkat tangannya dan berkata, saya akan menawar 900, begitu dia mengatakan ini, semua orang menoleh ke arahnya. Orang yang berbicara tidak lain adalah nomor 099, Huo Yuanzeng. Ketika Fei Jianzong melihat tawaran Huo Yuanzeng, jantungnya tiba-tiba berdebar. Saya pikir dia ada di sini hanya untuk menguji kebenaran, tapi saya tidak menyangka dia benar-benar mengajukan penawaran. Huo Yuanzeng juga melihat tatapan Fei Jianzong saat ini. Dan mata mereka bertemu, dia mengatupkan kedua tangannya dan mengangguk sedikit. Fei Jianzong tahu bahwa yang dimaksud pihak lain sebenarnya adalah meminta maaf kepadanya. Arti umumnya adalah, maaf, saya telah menyinggung perasaannya. Fei Jianzong patah hati saat ini. Dia tahu betul bahwa begitu orang ini mulai menawar, dia tidak punya peluang untuk menang. Jadi, sebagai seorang penatua, dia juga menundukkan tangannya kepada Huo Yuanzeng, dan bahkan ada sedikit doa di matanya. Artinya juga sangat jelas, bagaimanapun, saya berusia 90-an dan akan segera meninggal. Demi kenalan kita, saya harap Anda bisa menjadi mulia dan memberi saya kesempatan ini. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan berkata, saya akan menawarkan 100 miliar. Begitu dia selesai berbicara, Huo Yuanzeng mengangkat tangannya lagi dan berkata dengan datar, 111 miliar. Adegan itu sudah menjadi gila. Ada banyak orang kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 100 miliar dolar AS yang masuk dalam daftar Forbes, dan masih banyak lagi yang tidak masuk dalam daftar Forbes. Namun, mungkin hanya segelintir orang di daftar Forbes yang mampu menghabiskan uang tunai sebesar 111 miliar. Semua orang berspekulasi tentang asal-usul nomor 035 dan nomor 099. Saat ini, Bernard Arnault yang mengenakan kostum nomor 016 sudah pingsan total. Meskipun di atas kertas dia adalah yang terkaya di antara semua pesaing malam ini, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan langsung dikeluarkan dari daftar pesaing hanya 1 menit setelah pembuatan film pil peremajaan terakhir dimulai. Keputusasaan dan penyesalan nyaris membuatnya pingsan di tempat. Jika saya tahu ini masalahnya, bahkan jika saya menawar 50 miliar untuk pil peremajaan kuartal terakhir, saya tidak akan pernah dinyatakan keluar sampai sekarang. Di dalam kotak,
Fei Kexin juga kaget. Dia tidak melihat wajah Huo Yuanzeng, tetapi dia tahu dari momentum tawaran Huo Yuanzeng bahwa 110 miliar dolar bukanlah apa-apa bagi pria ini. Dalam hal ini, mungkin akan sedikit merepotkan kakek untuk mendapatkan pil peremajaan ini. Tidak hanya Fei Kexin yang terkejut, Ye Chen juga terkejut. Dia selalu curiga bahwa Huo Yuanzeng nomor 99 memiliki latar belakang yang bagus, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Ini juga membuatnya semakin penasaran siapa Huo Yuanzeng ini. Pada saat ini di lapangan, Fei Jianzong mengangkat tangannya dan berkata, tidak mau kalah, 22 miliar. Dia sudah memahami cara lapangan Sura beroperasi saat ini, meninggalkan sekelompok orang kaya yang sekarat mati-matian berjuang untuk itu. Kesempatan untuk bertahan hidup ditakdirkan memiliki harga yang setinggi langit, karena 100 miliar tidak dapat menghentikannya, maka perbesar anggarannya. Singkatnya, Anda tidak boleh menyerah, karena sekali Anda menyerah, itu berarti menyerah untuk bertahan hidup dan memilih kematian. Dan dia akhirnya mengantarkan pesaing yang menaikkan harga tidak kurang dari 10 miliar setiap kali. Huo Yuanzeng tetap tenang dan terus mengangkat tangannya, 13 miliar. Seluruh penonton gempar, saya pikir Bernard Arnault adalah bos besar malam ini. Tetapi dua orang Tiongkok berkompetisi dan melemparkan Bernard Arnault dari langit. Total kekayaan bersih Bernard Arnault hampir mendekati 170 miliar dolar AS. Pil peremajaan ini pada dasarnya setara dengan 80% kekayaan bersihnya. Apalagi kompetisi ini belum berakhir, Fei Jianzong tampak muram dan terus mengangkat tangannya, 140 miliar. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan menatap Huo Yuanzeng. Wajahnya penuh kebingungan. Huo Yuanzeng sedikit malu dilihat oleh Fei Jianzong. Lagi pula, dia mengetahui situasi Fei Jianzong dengan cukup baik dan tahu bahwa dia sudah sekarat. Namun, dia ragu-ragu sejenak dan mengangkat tangannya, 150 miliar. Adegan itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Menurut mereka, cara penawaran ini seperti pertarungan antar dewa. Saat ini, Fei Jianzong hampir muntah darah. Meskipun keluarga Fei memiliki aset ratusan miliar dolar, untuk menjaga kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang, sebagian besar dana telah diinvestasikan dalam industri jangka panjang dan perwalian keluarga dengan firewall yang sangat ketat. Beberapa industri jangka panjang bahkan memerlukan investasi berkelanjutan selama beberapa dekade untuk menghasilkan aliran keuntungan yang stabil bagi generasi mendatang beberapa dekade kemudian. Dalam perwalian keluarga, sejumlah besar uang diinvestasikan, dan pokoknya tidak pernah ditarik, hanya keuntungan yang dihasilkan dari pokok tersebut yang digunakan untuk terus menghidupi keturunannya. Keluarga Fei memiliki perwalian keluarga senilai ratusan miliar dolar, tersebar di berbagai negara bereputasi tinggi di seluruh dunia. Perwalian keluarga ini dapat menjamin bahwa selama 5 anggota tetap PBB tidak bangkrut dan umat manusia tidak bangkrut, punah. Keturunan keluarga Fei tidak akan pernah kekurangan uang. Namun justru karena itu, seluruh keluarga Fei hanya memiliki uang tunai tidak lebih dari 200 miliar dolar AS. Jumlah uang ini hampir tidak dapat dipercaya di mata orang-orang biasa, tetapi bagi para raksasa top dunia, itu hanyalah sepotong kecil daging. Di antara mereka, keluarga Rothschild, keluarga paling berkuasa, dikatakan memiliki total aset lebih dari 50 triliun dolar AS, yang hampir sama dengan produk nasional bruto seluruh Amerika Serikat selama 2,5 tahun. Beberapa orang di dunia luar merasa bahwa angka ini terlalu dibesar-besarkan dan tidak dapat dipercaya sama sekali. Namun, sebagian orang merasa angka tersebut masih terbilang konservatif dibandingkan kekayaan keluarga Rothschild yang sebenarnya. Namun, angka sebenarnya hanya diketahui oleh para manajer puncak keluarga Rothschild. Pada saat ini, nomor 099 Huo Yuanzeng mengangkat tangannya lagi dan berkata dengan lantang, "Saya akan menawarkan 160 miliar," bersambung.